Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bawain kisah, apa itu namanya, cerita horor berdasarkan kisah nyata. Satu, hantu jeruk purut. Jadi legendanya ini gini guys. Hantu jeruk purut adalah legenda terkenal dari satu pemakaman di Jakarta Selatan. Konon, sosok pastor tanpa kepala sering terlihat berkeliaran membawa kepalanya sendiri, diikuti seekor anjing hitam. Cerita ini bermula ketika seorang pastor dimakamkan di sana. Namun, karena pemakaman itu dianggap salah tempat, arwahnya tak pernah tenang. Banyak orang yang sengaja berkunjung malam hari, dan beberapa di antaranya mengaku melihat sosok tersebut mondar-mandir di area kuburan. Cerita ini semakin populer saat ada pengunjung yang tersesat lalu mendapati penampakan seorang pastor. Kalian percaya nggak sih guys kayak gini? Ini tapi ada kejadian nyatanya loh. Seorang penjaga makam mengaku sering mendengar langkah kaki berat di malam hari, disertai suara anjing menggonggong tanpa asal-usul. Bahkan, seorang peziarah wanita pernah pingsan setelah melihat sosok tanpa kepala tersebut di tengah malam. Kalian percaya nggak nih guys? Kita lanjut, nomor 2. Si Manis Jembatan Ancol. Kalau kisah ini pasti kalian udah dengar kan? Ini tuh ada di TV juga loh. Masa kalian nggak pernah dengar sih? Oke, kisah ini berasal dari Jembatan Ancol di Jakarta Utara, yang konon menjadi tempat bersemayam arwah seorang gadis cantik bernama Maryam. Pada era kolonial, Maryam melarikan diri karena dijual sebagai istri paksa oleh keluarganya. Dalam pelariannya, ia ditemukan oleh sekelompok pria dan tewas tragis. Sejak saat itu, arwahnya sering muncul di sekitar jembatan, menggoda pengendara yang lewat atau menampakkan diri di kaca spion. Kalau ini beneran ngeri banget ya guys ya. Kalian pernah ngalamin gak? Kalau kalian pernah, langsung aja like dan maksud gue tulis kisah kalian di kolom komentar guys. Ini ada kisah nyatanya juga nih. Banyak pengendara motor yang melintas di malam hari mengaku tiba-tiba merasa ada penumpang di belakang mereka. Beberapa bahkan melihat sosok wanita berambut panjang dan bergaun putih melambai di pinggiran jembatan. Nomor 3. Legenda Kuyang di Kalimantan. Kisah ini pasti kalian juga udah pernah denger sih ya. Banyak banget ini yang udah kisahnya. Kuyang adalah makhluk mistis dari Kalimantan yang berbentuk kepala manusia dengan organ tubuh menggantung tanpa badan. Makhluk ini dipercaya berasal dari praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh seseorang demi keabadian atau kekuatan. Kuyang keluar di malam hari untuk mencari darah, terutama dari ibu hamil atau bayi. Kejadian nyata. Di suatu desa di Kalimantan, seorang ibu hamil mengaku sering mendengar suara sayap mengepak di atas atap rumahnya pada malam hari. Setelah melahirkan, ia menemukan bekas luka kecil di tubuh bayinya yang diyakini sebagai gigitan kuyang. Warga desa pun menggelar ritual untuk mengusir makhluk tersebut. Ih, ngeri banget ya guys. Kalian pernah dengar cerita ini nggak? Apa kalian pernah ngalamin sendiri? Kalau pernah, langsung aja
tulis pengalaman kalian di kolom komentar agar aku juga bisa bagiin cerita kalian, guys. Ini yang keempat, hantu Wewe Gombel, Jawa Tengah. Legendanya, Wewe Gombel adalah sosok arwah gentayangan yang digambarkan sebagai wanita tua dengan rambut panjang dan payudara menjuntai. Hantu ini dikenal suka menculik anak-anak yang sering ditelantarkan atau diperlakukan buruk oleh orang tuanya. Namun, Wewe Gombel tidak menyakiti anak-anak tersebut. Ia justru merawat mereka hingga orang tuanya menyesal dan mencari anak-anaknya. Kisah nyata, di sebuah desa di Semarang, seorang bocah hilang tanpa jejak selama beberapa hari. Anehnya, saat ditemukan di sebuah kebun kosong, ia mengaku dijaga oleh ibu baik hati yang memberinya makanan. Warga percaya bahwa anak tersebut dibawa oleh Wewe Gombel. Kalau di daerahku sih ada, guys. Tapi katanya kalau makan yang diberikan sama Wewe Gombel itu, kalian bakal hilang yang ingatan. Gimana ya? Kayak linglung gitu loh. Kalian kalau pulang nggak sadar apa-apa gitu katanya. Kalau di daerah kalian gimana, guys? Oke, kita lanjut aja ya. Kelima, Rumah Hantu Darmo, Surabaya. Kisahnya, Rumah Darmo di Surabaya terkenal sebagai salah satu tempat paling angker di Jawa Timur. Konon, rumah ini ditinggalkan pemiliknya setelah keluarga tersebut melakukan perjanjian pesugihan. Namun, mereka gagal memenuhi syarat perjanjian, yang akhirnya menyebabkan kutukan bagi keluarga tersebut. Sejak itu, rumah megah ini dibiarkan terbengkalai, dan arwah gentayangan konon sering muncul di sana. Kejadian nyatanya ada nih. Beberapa orang yang penasaran dan nekat memasuki rumah ini mengaku melihat sosok wanita bergaun putih yang menangis atau mendengar suara-suara aneh, seperti tangisan dan langkah kaki. Bahkan beberapa pengunjung mengalami kesurupan setelah berada di dalam rumah. Kalian pernah kesana nggak, guys? Apa kalian rumahnya sekitaran Surabaya? Kalian pernah lewat gitu apa enggak, guys? Terus ceritain pengalaman kalian juga ya, guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton. Bye bye.